Lihat ya perbatasannya. Nah, ini ada Tugu sebelah kiri. Depan ini adalah perbatasan Trenggalek dengan Ponorogo. Namanya seperti itu. Waduh, ini sangat ekstrim ya. Waduh, harus hati-hati. Nah, ini ada bapak-bapak yang menyeberangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Tadabur Adventure. Nah, pada pagi hari ini jam setengah 8, ini kami berencana pergi mencoba jalur lingkar wilis, yaitu Tulungagung ke Ponorogo via Pagerwojo yang berada di kaki Gunung Wilis. Nah, ini kami startnya di depan pabrik gula Mojopanggung. Nah, sekarang kita sampai di perempatan Cuwiri. Ini kita ambil lurus saja ya ke arah barat menuju ke arah Waduk Wonorejo. Setelah pertigaan waduk bagian atas, kita langsung belok kanan ya. Jadi ini arah menuju ke Pagerwojo. Kalau pertigaan ke kiri itu menuju Waduk Wonorejo. Jadi ini arahnya naik lagi. Jadi seperti inilah ya view-nya. Jalannya juga sudah lumayan enak karena aspalnya juga nyaman ini. Oh ya, ini kami berangkatnya hari Sabtu ya. Jadi ini banyak bersimpangan dengan orang goes atau orang yang naik motor, mungkin juga wisata ke Pagerwojo atau ke Sendang. Dan juga kami tadi berangkatnya itu berlima dan motornya berjumlah 3 orang. Jadi ada yang 2 orang, ada yang 1 orang. Nah, semoga saja nanti tidak hujan sampai atas sana, karena akhir-akhir ini di Tulungagung cuacanya ya sering berkabut dan agak mendung seperti ini ya. Nah, di sini juga masih banyak pemukiman warga. Nah, rumahnya juga modern dan lumayan banyak ini ya, kanan kiri. Terus ada warungnya juga. Dan ini adalah salah satu jalur menuju ke Kecamatan Pagerwojo. Sebenarnya ada lainnya ya, yaitu melewati daerah SMP 2 Kauman atau lewat itu TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, itu juga ada jalur ke Pagerwojo. Nah, di depan ini ada gapura masuk kawasan wisata Pager Gunung. Ini kalau nggak salah masuk desa Pagerwojo ini ya. Dan di sini treknya mulai agak sulit. Nah, jadi harus hati-hati karena selain tanjakan juga kadang ada beberapa kelokan. Nah, tapi lumayan sepi ya di sini, alhamdulillah. Tidak terlalu ramai. Nah, di sini cuacanya lumayan sejuk ya. Ini meski agak siang tapi tetap segar ini udaranya karena ini hawa-hawa pegunungan dan banyak tanaman dan bunga di pinggir jalan tadi. Ada tanaman pucuk merah tadi ya. Nah, ini ada tanaman pucuk merah yang ujung dari tumbuhannya itu warna merah. Sampai sini aspalnya agak basah gitu ya. Ya, ini ada airnya juga. Ya, mungkin karena daerah pegunungan jadi embunnya juga semakin banyak. Dan sepertinya barusan hujan ya tadi malam atau kapan ini. Karena ini tanahnya juga agak berlumpur. Ya, semoga saja nanti tidak hujan sampai atas sana. Nah, ini ada yang goes ya dari atas. Ya, memang enak ini treknya untuk goes naik sepeda karena jalurnya aspal juga. Nah, ini sudah terlihat ini pemukiman warga lagi kita ya. Nah, ini lumayan banyak penduduk ya di sini ternyata. Oke, ini teman saya di depan. Kita langsung lanjut saja karena keburu sore nanti. Semoga bisa sampai tujuan. Untuk rencananya ini sebenarnya kita ke Trenggalek ya, ke Dilem Wilis. Ya mungkin nanti kalau waktunya nuntut kita lanjutkan sampai Ponorogo. Sampai Ponorogo tepatnya di daerah Telaga Ngebel yang lokasinya juga berada di kaki Gunung Wilis. Nah, untuk telaganya itu lumayan luas ya.
Jika dibandingkan dengan Telaga Sarangan lebih luas ini malah ya. Karena sudah saya cari di Google itu kalau Telaga Ngebel itu sekitar luasnya 150 hektar. Kalau Telaga Sarangan itu 30 hektar. Wah, berarti ya lumayan ini. Ada 5 kali lipat ini. Setelah lihat referensi untuk di Telaga Ngebel itu kita bisa keliling ya. Keliling dengan motor mengelilingi telaganya. Nah, jadi keliling di pinggir telaga itu ada jalan umumnya dan juga ada warung-warungnya. Nah, nanti kita lihat bersama-sama. Semoga sampai daerah Ponorogo. Nah, ini sekarang kita sampai di Pasar Pagerwojo ini ya. Biasanya ada bis Damri lewat sini. Ya mungkin sudah berangkat ya. Nggak salah bis Damri itu kan dari Tulungagung ke Ponorogo lewat jalur Pagerwojo ini. Jadi sejalur dengan arah kami ini. Karena bus Damri itu 2 kali ya, 2 kali sehari itu Tulungagung Ponorogo dan sebaliknya. Nah, semoga nanti kita berpapasan. Nah, mulai sini jalurnya agak naik. Nah, ini lumayan ini. Ini saya pakai motor Supra. Jadi ya harus hati-hati ini. Nah, ini ada tikungan. Nah, kita lanjut saja naik. Nah, ini pemukiman warga juga masih padat ya. Nah, sekarang kita ada di percabangan. Nah, ini kalau belok ke kanan itu ke arah desa Gondang Gunung. Yang terkenal dulu yang pernah saya review ada tanjakan Elok Nogo. Nah, itu lumayan ekstrim. Nah, bisa dilihat di video saya yang lain. Nah, tapi untuk ke arah Pagerwojo tembus Ponorogo kita belok kiri, yaitu yang saya lewati ini. Nah, di sini jalurnya masih aspal dan lumayan enak. Nah, ini tikungan tajam ya, waduh. Hati-hati. Nah, di sini juga banyak toko. Ya, mungkin ini ya digunakan sebagai jalur lintas juga ya. Karena dari Ponorogo itu lewatnya juga bisa lewat sini. Ya, bahkan pada perjalanan ini saya sempat bertemu plat motor AE juga. Jadi sebagai jalur alternatif ya kalau ke Pagerwojo atau ke Tulungagung bisa lewat sini. Dan juga udaranya lumayan sejuk karena berada di kaki Gunung Wilis. Nah, di depan ini ada orang goes, kita salip saja. Oke, ini teman-teman sudah jauh di depan. Wah, ini tikungannya, ini lumayan tajam ini. Ya, harus hati-hati ini. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini jadi banyak ya orang naik motor lewat sini yang perjalanan jauh sepertinya. Karena jalurnya pun juga enak. Sebenarnya bisa lewat Ponorogo bagian bawah itu, lewat Bendungan Sawo. Tapi ya kalau dari daerah sini ya lebih dekat lewat sini saja ya. Ketimbang turun ke daerah Bendungan Sawo ya lumayan jauh. Dan juga banyak truk-truk lewat kalau daerah sana. Nah, kalau daerah sini masih ya bisa dibilang agak sepi ya. Sebenarnya tahun lalu saya pernah lewat ke sini, jadi sama teman saya, cuma tidak ini ya, tidak sampai Ponorogo, hanya sampai di Lemwilis, karena cuaca kemarin itu agak mendung dan gerimis, dan juga sudah maghrib, jadi ya kita pulang saja. Ya, semoga saja perjalanan ini bisa sampai Ponorogo, ke Telaga Ngebel mungkin. Nah, ini kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, di sini nampak ya beberapa rumah itu ya rumah tradisional. Jadi terkesan khas ya. Seperti zaman dulu. Malah bagus ini ya kalau lewat sini ada rumah-rumah tradisional seperti itu. Nah, ini tanjakannya agak naik ya, jadi harus pelan-pelan ini. Nah, di kiri ini ada tanaman suket gajah ini ya.
lumayan besar-besar juga. Nah, ini tikungan menuju ke Bukit Tunggul Manik. Nah, ini lumayan tajam, ya harus hati-hati. Nah, ini Tunggul Manik ya. Ini semacam bukit, terus ada warung-warung di atasnya. Nah, ini Bukit Tunggul Manik, letaknya di Pagerwojo juga. Jadi banyak beberapa warung di atas sana. Kalau mau mampir ke Bukit Tunggul Manik ini bisa belok kanan ya. Nah, ini gapuranya. Di belok kanan saja, ada makanan di sana dan warung. Nah, tapi kita lanjut saja ini, langsung gas ya ke arah Ponorogo. Nah, di sini ya ini view-nya sudah masuk suasana hutan ini ya. Nah, ini hutan pegunungan tinggi. Nah, ini SMP 2 Pagerwojo. Nah, ini lumayan tinggi nih. Ini SMP di atas ini ya, wah. Lumayan dingin ini. Karena jam segini ini sudah berkabut ini. Masya Allah. Nah, ini di kiri ini ada pepohonan. Ini cukup banyak. Ini lumayan tebal ya kabutnya. Jadi harus menyalakan lampu motor ya. Supaya terlihat nanti kalau ada motor di lawan arah nanti. Oh ya, teman kami yang 3 ternyata mampir di Bukit Tunggul Manik dulu ya. Ya, tapi kita lanjut saja ini karena sudah terlanjur sampai sini. Nah, ini lumayan tebal kabutnya, subhanallah. Ini aspalnya pun juga agak basah karena kabut yang lumayan banyak. Jadi wajar saja daerah pegunungan seperti ini jalannya atau aspalnya itu basah seperti ini ya. Bahkan ada genangan air juga. Jadi kemungkinan tadi malam atau kapan itu ada hujan di sini. Jadi harap hati-hati karena rawan licin. Ya meskipun sudah aspal tapi ya jaga-jaga ya. Oke, kita seleb saja ini bapak-bapak ini. Nah, di sini aspalnya juga agak berlubang jadi harap hati-hati. Ya, bisa dibilang tidak rugi ya. Tadi kami berangkat dari rumah itu sebenarnya jam 6 pagi. Jadi sampai depan pabrik gula Mojopanggung itu jam setengah 8. Ya, ini sekitar jam 8-an lah ini ya. Jadi antara daerah kita start tadi, daerah Mojopanggung sampai daerah Dilem Wiles itu sekitar 1 jaman. Jadi cukup dekat. Dan kami berangkat pagi ya untuk melihat suasana seperti ini yang seger seperti ini. Masya Allah. Dan banyak kabut sekali ini. Nah, ini tikungannya, waduh harus hati-hati ini. Ya, harus pelan-pelan. Lumayan tajam tadi tikungannya. Ya paling tidak ada bedanya lah ya. Kalau tahun lalu kan saya berangkatnya agak siang. Kalau sekarang agak pagi, jadi suasananya berbeda. Oh ya, sebelum kami berangkat, itu sebelumnya saya dapat info ada longsor ya, yaitu di daerah sini ya, jalur Tulungagung Ponorogo, tempatnya di daerah Trenggalek. Itu ada semacam longsoran ya di dekat aspal. Sepertinya sih tidak parah ya, tapi kita coba lihat saja nanti. Sekaligus buat info bagi teman-teman yang lewat sini, harap hati-hati ya, apalagi ketika musim penghujan, karena di daerah pegunungan jadi rawan longsor. Jadi harap waspada ketika lewat daerah sini. Dan juga jangan lupa membawa mantel, apalagi musim penghujan seperti ini. Ini hujannya di pegunungan itu makin dingin ya, jika dibandingkan dengan di dataran rendah. Jadi harap banyak persiapan kalau berangkat lewat sini. Nah, ini ada pengendara motor juga di depan. Nah, ini harus hati-hati. Nah, ini jalurnya juga banyak kumbangan air ya. Ya, ini barusan hujan sepertinya. Masya Allah, ini indah ya ini, kelihatan. Kita di pegunungan, waduh ini banyak sekali gelombangan. Harus hati-hati. Nah, jadi ini kanan ini ada bukit. Nah,
kiri ini berupa apa kayak jurang tapi banyak pepohonan. Masya Allah, ini bagus ya view-nya, mantap. Ini ada pepohonan pinus mungkin ya. Terus ini di kanan ini ada rumput liar dan kadang ada suket gajah juga ini. Itu ada pohon pisang juga. Masya Allah. Wah, ini sebenarnya view-nya bagus ini. Kita berada di punggungan bukit. Tapi qadarullah karena penuh dengan kabut jadi terlihat putih saja. Udah maklum lah ini cuacanya kan juga akhir-akhir ini kadang hujan. Dan juga ini masih pagi, jadi wajarlah jika seperti ini. Setelah ini kita akan melewati perbatasan ya, Desa Sidomulyo Tulungagung. Nah, nanti ada patok sebelah kiri. Nah, ini sebelah kiri nih masuk Desa Sidomulyo. Tapi ini Sidomulyo Kecamatan Pagerwojo ya. Bukan Sidomulyo Kecamatan Gundang. Karena beda ya, beda kecamatan. Nah, setelah Desa Sidomulyo ini nanti kita memasuki daerah Kabupaten Trenggalek. Jadi untuk Tulungagung jika lewat jalur ini itu tidak langsung berbatasan dengan Ponorogo, tapi harus melewati daerah Trenggalek terlebih dahulu. Tapi cuma sebentar ya melewati Trenggalek itu. Ya, kita lihat saja nanti. Nah, ini Masya Allah, ini view-nya bagus ini. Ini di punggungan bukit, kanan kiri ini, waduh, terlihat seperti lembah ini ya. Nah, pepohonannya juga bagus-bagus ini, Masya Allah. Kayak pohon cemara ini. Tapi ada lubangnya, harap hati-hati. Masya Allah. Bagus ini view-nya ya. Ini memang bener-bener di pegunungan kalau ini jalurnya. Keren ini, Masya Allah. Jadi yang untuk menghilangkan penat di kota, ya lumayan worth it lah lewat sini. Karena suasana juga sejuk dan segar. Tapi di sini sudah tidak ada pom bensin ya. Jadi harap ya dipersiapkan dari bawah sana. Karena ini masuk daerah pegunungan. Dan juga tidak ada penerangan ini. Jadi kalau lewat ke sini malam-malam harap hati-hati atau dipikir-pikir dulu karena sepertinya lumayan gelap ini. Karena saya terakhir tahun lalu pulang dari sini itu maghrib dan lumayan gelap dan berkabut tebal. Jadi kami harus hati-hati kalau lewat sini malam-malam. Nah, ini jalurnya turunan. Nah, mungkin ada pemukiman lagi ya di depan. Saya agak lupa. Nah, ini full tumbuhan ini kanan kiri. Oh, itu di depan ada bangunan baru ya. Subhanallah, wah ini licin ini. Hati-hati. Wah, lumayan ini. Nah, ini kemarin dapat info katanya mau dibangun apa itu ya. Entah tempat wisata atau kantor, saya kurang tahu. Mungkin yang paham bisa komen di bawah ya. Nah, ini sudah dicor dicor ini bawahnya, Masya Allah. Kurang tahu ya ini dibuat apa. Oke, kita lanjut saja. Mumpung sepi dan cuacanya lumayan segar. Ini aspalnya ada lumpurnya karena ya imbas dari tadi ya. Nah ini lemah-lemah ini. Oh, di depannya ada SD ternyata ya. Ini SD mana ini? Oh, SD Sidomulyo, Kecamatan Pagerwojo. Insya Allah. Wah, ini ada pemukiman lagi ya. Oh iya ya, dulu masih ada ternyata ini. Jadi ternyata setelah lewat pegunungan tadi di punggungan bukit, ini ada pemukiman penduduk lagi ini. Subhanallah, ternyata masih ada rumah-rumah di sini ya. Nah, itu ada yang sampai pakai parabola. Nah, ini ada musola, sholat bisa mampir. Nah, kita lanjut saja. Ini teman-teman saya ada di belakang ya, nanti biar nyusul saja. Nanti kita janjian ketemu di Lemwilis. Nah, Desa Sidomulyo ini terakhir ya, sebelum menuju ke Trenggalek. Jadi nanti perbatasannya ada di depan sana. Oh ya, untuk perbatasan Tulungagung Trenggalek via Pagerwojo itu
ada tugunya sendiri ya, seperti batas desa Sidomulyo tadi, jadi sebelah kiri. Dan sebagai penandanya itu adalah aspalnya. Jadi kalau masuk Trenggalek nanti tanda-tandanya itu aspalnya berubah ya. Jadi beda dengan sekarang. Jadi aspalnya berubah agak bagus, terus di tengahnya itu ada tanda garis putihnya. Nanti kelihatan kok. Jadi ada tanda aspal yang ganti, terus di pinggirnya ada semacam tugu atau patok. Nah, berarti di situ perbatasan Tulungagung dengan Trenggalek. Insya Allah sudah dekat ya. Nanti kita lihat sama-sama. Nah, ini kita melewati daerah pepohonan lagi. Nah, ini mungkin menuju ke perbatasannya. Dan lumayan tebal sekali ini kabutnya, karena di sebelah kiri ini los ya, ini pemandangannya ke bawah. Jadi bener-bener kabut. Dan di depan ini ada ini ya, orang mengantar pakai box ini ya. Masya Allah, wah ini kabutnya tebal ini. Ini di kamera agak fogging ini karena kena kabut, jadi terlihat putih sekali. Nah, ini sepertinya hampir sampai di perbatasan. Oke, kita lihat sama-sama. Nanti ada tandanya kok. Tanda patok di kiri dan ada aspalnya. Ada pembatas di aspalnya. Waduh, ini ada gombangan air. Harap hati-hati. Masya Allah, kita benar-benar berada di punggungan bukit ini. Tahun lalu saya tidak sampai gini ya kabutnya. Baru kali ini full kabut. Ini sampai saya bersihkan dulu dengan tangan supaya tidak berembun. Nah, ini ada motor lewat lagi. Insya Allah, ini lumayan tebal ini kabutnya. Di selalu menyalakan lampu motor ya. Motor di depan ternyata sudah melaju lebih jauh. Nah, itu terlihat ya perbatasannya. Nah, ini ada tugu sebelah kiri. Nah, ini aspalnya. Nah, ini kelihatan kan. Nah, aspalnya berbeda. Sekarang ada tanda putihnya di tengah. Jadi sekarang kita sudah memasuki daerah Kabupaten Trenggalek. Ya, alhamdulillah. Jadi perbatasannya di situ ya. Nah, terus di depan sini ada gapura memasuki Kampung Dulu ya. Yang biasanya orang-orang foto itu gubes atau ketika berkendara itu. Nah, di depan ini ada gapura masuk Kampung Dulu. Nah, Masya Allah, ini lumayan kabut tebal nih. Nah, di sebelah kiri ini ada rumah kayu. Waduh, ini lumayan tebal ini. Oke, tidak apa-apa, kita lanjutkan saja langsung. Mumpung masih seger ini udaranya. Nah, sampai sini jalurnya ya lumayan enak ini ya. Nah, Masya Allah. Oke, kita ikuti jalur saja karena cuma satu sampai sini. Nah, setelah ini nanti jalurnya ada percabangan ya, yaitu pertigaan. Kalau lurus ke arah Ponorogo, terus kalau ke kanan nanti ke arah Dilem Wilis. Nah, mungkin ada yang belum tahu, Dilem Wilis itu semacam peninggalan pabrik kopi zaman Belanda ya. Jadi peninggalan zaman Belanda berupa pabrik kopi yang dulu sempat beroperasi, dan sekarang itu sepertinya masih ya, karena ada kafenya juga di situ. Jadi lumayan lah untuk ngopi-ngopi, mampir. Dan lokasinya pun juga lumayan seger karena berada di kaki Gunung Wilis dan ada sungainya di sebelahnya. Nah, oke, kita lanjutkan saja. Nah, ini ada rumah ya, tidak terlalu banyak tapi. Jadi sekarang kita berada di Desa Depok ya. Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Nah, jadi seperti inilah ya view-nya. Jalurnya juga lumayan enak. Nah, ini nanti langsung tembus ke Ponorogo ya. Tepatnya tembus ke Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Dan jalur ini juga dilalui oleh bis Damri ya.
Jadi kalau mau ke Ponorogo lewat jalur ini ya juga bisa memakai angkutan bus Damri. Nah, kalau naik motor ya seperti ini. Nah, view-nya ini juga masih asri ya, Masya Allah. Dan kalau dibandingkan dengan tadi, sepertinya pepohonan di sini itu lebih besar ya, lebih besar dan lebih tinggi-tinggi. Nah, Masya Allah. Nah, ini lebih tinggi ternyata. Nah, ini jalurnya. Nah, ini lurus, terus nanti ada tikungan. Nah, nanti sambil kita lihat ya yang katanya itu kemarin ada longsor. Nah, nanti coba kita lihat longsornya bagaimana. Kalau sesuai info itu ya daerah sekitar sini, yaitu daerah Trenggalek ini, yang menghubungkan Tulungagung ke Ponorogo. Nah, jadi harap hati-hati kalau lewat sini karena rawan longsor. Nah, di sini sepi ya ternyata. Wah, ini ada jembatan. Oh, ini sepertinya ya. Wah, ini yang longsor. Nah, itu kelihatan sebelah kanan itu. Jadi longsornya ternyata di situ ya. Semacam turunan. Udaranya masih tetap segar ya di sini. Ya, jadi lumayan lah ini untuk penyegaran ketika di akhir pekan. Insya Allah. Dan kabutnya juga tetap tebal ya sampai sini. Ini ada penduduk sekitar di depan. Kita masih belum simpangan dengan pengendara lain. Ya, mungkin nanti kita lihat lagi. Kemungkinan platnya juga sudah beda. Karena sebentar lagi kita akan memasuki perbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. Ya, mungkin tinggal beberapa menit lagi ya ini. Tidak sampai setengah jam. Ya, jadi ya lumayan dekat ini. Nah, di sini ini ada penduduk sekitar ini di sebelah kiri jalan. Ini sudah masuk ke Trenggalek, daerah perkampungan yang berada di Kecamatan Bendungan. Nah, ini lumayan banyak ya ternyata kampungnya di sini. Insya Allah. Nah, ini aspalnya juga sejauh ini enak di sini ya. Tapi ya jangan terlalu ngebut karena agak bahaya. Apalagi di daerah pegunungan kan sering hujan. Nah, ini sekarang agak gerimis ini. Waduh. Jadi harus hati-hati. Ini kamera saya juga agak basah ini. Nah, ini kalau di pegunungan memang seperti ini ya kondisinya. Berembun tapi rasanya seperti hujan. Ini ada warga sekitar jalan kaki. Dan karena berembun ini pemandangannya juga agak gelap karena kita berada di tengah-tengah kabut. Padahal ini ya juga sudah mau siang ini. Nah, sebelum melewati perbatasan Ponorogo, nanti kita akan melewati semacam percabangan ya, pertigaan. Nanti pertigaannya kita ambil lurus ke arah Ponorogo. Kalau ke kanan nanti ke arah Dilem Wilis. Nah, jadi mungkin ada yang belum tahu, Dilem Wilis itu adalah semacam bekas pabrik kopi zaman Belanda. Dulu sudah pernah saya review tempatnya dan lumayan luas dan bagus di sana untuk foto-foto karena bangunannya lumayan ikonik ya, seperti bangunan Belanda, tapi ada juga bangunan yang baru dibangun, jadi menyerupai bangunan model lama. Itu juga ada. Untuk pabrik kopinya ada mesinnya ya, mesin zaman dahulu itu yang digunakan ketika Belanda, dan mesinnya itu masih ada, tapi kurang tahu ya, kayaknya tidak pakai mesin lama, sekarang pakai mesin yang baru. Di sana juga ada seperti warung dan ada yang jualan kopi juga. Nah, ini di depan ini ada penduduk sekitar lagi. Insya Allah.
Di sini pohonnya lebih lebat ya, ini kanan kiri. Ini memang enak ini suasananya. Oh ya, ketiga teman saya ini ada di belakang, jadi nanti menyusul sampai pertigaan Dilem Wilis. Mungkin nanti kita mampir dulu ke Dilem Wilis, tapi saya buat di lain video saja ya untuk reviewnya Dilem Wilis, supaya nanti lebih jelas ini jalur Tulungagung ke Ponorogonya. Ya, sambil remedi tahun lalu, karena tahun lalu saya hanya sampai Trenggalek karena cuacanya kurang mendukung, jadi tidak saya lanjutkan sampai Ponorogo ya, padahal kurang sedikit lagi. Nah, ini kita sampai tikungan SD. Ini SD 3 Dompiong. Jadi ini sekarang lokasinya berada di Desa Dompiong, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Trenggalek. Nah, sepertinya sudah dekat dengan pertigaan arah Dilem Wilis. Ya, ini karena jalurnya sudah turun lagi. Nanti setelah ini ada pertigaan. Lalu di kiri jalan ada semacam apa ya, polsek mungkin ya. Nah, ini musola yang dulu saya mampir ini. Nah, ini sudah agak padat pemukimannya. Nah, ini pertigaan ya. Pertigaan ini kalau ke kanan ke Dilem Wilis, kita lurus saja. Oke, ini jalur lurusnya tadi. Sebenarnya tadi kami mampir ke kanan ya, ke Dilem Wilis untuk istirahat. Tapi nanti saya buatkan ke video yang lain saja. Nah, ini kita melewati pemukiman warga, ini lumayan padat. Nah, sampai sini jalurnya, nah ini ada kelokan lagi. Nah, Insya Allah. Dan mulai nanjak lagi nih ya. Nah, mungkin nanti berbeda lagi untuk areanya, apakah tetap hutan atau pedesaan, saya juga belum tahu karena baru kali ini lewat daerah sini. Kalau sesuai peta nanti di depan ada pertigaan lagi ya. Kalau lurus arah ke Trenggalek, kalau belok ke kanan itu arah ke Ponorogo yang tembus ke Telaga Ngebel. Nah, setelah diskusi tadi, insya Allah kami akan lanjut sampai Telaga Ngebel ya. Ya, sambil lihat-lihat lah. Karena sudah jauh-jauh sampai sini, nanggung ya kalau tidak sekalian ke sana. Karena seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, di Telaga Ngebel itu luasnya ya lumayan lebih luas dari Telaga Sarangan ya, sekitar 5 kalinya. Yaitu di Telaga Ngebel itu seluas 150 hektar. Nah ini pertigaannya. Nah, ini kita belok ke kanan, itu ada tulisannya. Kalau ke kanan Ponorogo, lurus Trenggalek. Kalau baliknya kita Tulungagung. Nah, ini kita belok kanan saja. Oke, nah ini sepertinya memasuki daerah hutan ini ya. Insya Allah. Nah, ini mulai nanjak lagi. Dan sejauh ini aspalnya ini masih nyaman ya. Ya, kita lihat saja nanti ke depannya bagaimana. Karena trek di pegunungan itu ya tidak menentu ya. Kadang ekstrim ya. Karena kontur tanahnya pun juga biasanya tidak rata. Dan karena naik turun seperti ini ya wajar lah, untuk akses jalan agak sulit. Nah, ini ternyata masih ada rumah penduduk ini. Oke, kita lanjut saja. Kalau untuk perbatasan di Ponorogo itu saya juga belum tahu patok perbatasannya itu yang mana. Kalau saya lihat di map itu ya cuma jalan biasa di pinggir pegunungan ya, dan belum tahu ada patoknya paling tepat tidak ya, nanti sambil kita cek saja. Pokoknya daerah perbatasannya itu kalau di Google Map ya, itu sekitar sebelumnya tikungan tajam yang itu yang arah ke Ponorogo. Jadi nanti ada semacam tikungan tajam
tikungan tajamnya itu seperti ini ya, belok arah itu loh, seperti supit orang. Nah, nanti kita cek lah ya. Kalau di map sih sebelum itu, tapi ya Allahu alam saya juga kurang tahu karena bukan orang asli Ponorogo ataupun Trenggalek. Mungkin ada yang tahu patok perbatasan Trenggalek dan Ponorogo di kawasan kaki Gunung Wilis itu yang sebelah mana, tepatnya pada jalur yang kita lalui ini, yang merupakan jalur lintas ya. Nah, di sini masih suasananya lumayan segar ya, Insya Allah. Dan ini tidak saya jumpai lagi rumah penduduk, mungkin agak jarang nanti. Ini lokasinya masih berada di Desa Dompyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Jadi ini masih satu desa dengan tadi ya. Nah, wah ini pohonnya juga lumayan besar-besar ini. Nah, kita berada di pinggir ya, pinggir pegunungan ini. Karena di kanan ini sepertinya ada jurang ini. Nah, oke, kita lanjut saja. Ini teman saya 3 orang sudah di depan. Nah, itu kelihatan dari jauh. Masya Allah, ini kabutnya tebal lagi nih ya. Wow, itu pemandangannya ini kalau tidak mendung atau tidak kabut ini bagus sepertinya. Nah, ini turunan lagi. Nah, oh itu ternyata ada warung ya, warung atau rumah warga itu ya, cuma satu. Nah, oke, kita lanjutkan. Dan ini ada pohon apa ini? Oh, ini pohon sengon ya, ini sebelah kanan. Jadi kalau pohon sengon itu bisa ditebang atau dipakai itu 5 tahun ya. Jadi beda sama jati. Jati itu 10 tahun ya, harus nunggu 10 tahun baru bisa ditebang atau dijual. Itu setahu saya seperti itu ya. Makanya sekarang banyak yang menanam pohon sengon karena lebih cepat, karena hanya 5 tahun saja. Nah, ini jalurnya kita lihat ini ada kelok-kelokan sedikit. Nah, sejauh ini masih enak ya jalurnya. Dan kita lokasinya berada di pinggir gunung. Dan ini, aduh ini agak nanjak ini. Ini saya boncengan ya, jadi agak butuh tenaga ini. Nah, sepertinya kita berada di atas ini. Setelah nanjak, ini kita turun lagi. Nah, itu ada rumah juga. Nah, kita memasuki daerah pemukiman warga. Ini masih di Desa Dompyong di Trenggalek. Nah, rumahnya ini macam-macam ya, ada yang rumah tradisional dan ada yang rumah modern, dan tidak terlalu ramai ya, karena lokasinya ada di pegunungan. Nah, ini ada orang yang membangun rumah juga. Oke, ini turunan lagi. Ya, ini suasananya agak beda dengan Tulungagung. Rasa-rasanya ya, emang beda. Kalau di Ponorogo nanti kemungkinan agak panas. Tapi ini sudah ini ya, masih dingin karena berada di pegunungan. Nah, ini turunan lagi. Insya Allah ini asik ini jalurnya. Ini memang bagus kalau untuk perjalanan ke Ponorogo lewat Tulungagung. Ya, cocoklah untuk jalur alternatif. Karena kalau lewat daerah Bendungan Sawo kan biasanya sering rame di sana. Dan banyak sekali kendaraan berat yang lewat seperti truk pasir dan lain-lain. Kalau di sini lumayan sepi ya. Cuma kekurangannya kalau malam hari mungkin agak rawan karena jarang ada penerangan ini. Nah, di jalan kan tidak ada lampu di sini, jadi ya gelap kalau malam hari lewat sini. Nah, untuk jaraknya itu kalau dari Tulungagung kota sampai Dilem Wilis ya, Dilem Wilis yang ada di pertigaan tadi, Dilem Wilis Trenggalek itu
sekitar 1 jam. Nah, tapi kalau kota sampai ke daerah Telaga Ngebel Ponorogo itu 2 jam. Nah, untuk ke perbatasannya ini masih belum tahu. Kemungkinan dapat setengahnya. Ya, jadi sekitar 1,5 jam lah ya. Dari Tulungagung Kota sampai daerah perbatasan Trenggalek Ponorogo. Itu waktu normalnya saja. Ya, sambil kita lihat nanti ya. Karena kan kebanyakan kalau ke Ponorogo kan jika lewat sini pasti menuju ke arah kota. Jadi beda-beda patokannya. Nah, ini kita melewati ini di tengah pepohonan ini ya. Insya Allah pohon cemara atau pohon pinus ini ya. Lumayan indah ini ya. Insya Allah. Nah, ini kita melewati turunan. Wah, ini jalurnya agak ekstrim lagi. Nah, di sini mulai ya, ini mulai agak berlubang jalurnya. Mungkin karena tekstur tanahnya. Nah, wajar saja ya di pegunungan seperti ini. Ini aspalnya agak hancur sedikit. Ya, tapi masih lumayan lah di sini ya. Paling enggak bukan pasir, karena kalau pasir atau tanah kan licin. Nah, Masya Allah. Nah, ini kelihatan itu pegunungan sebelah kanan. Mungkin tuh daerah Wilis gunung yang lain ya. Nah, kalau di map itu di depan ini adalah perbatasan Trenggalek dengan Ponorogo. Nah, nanti sambil saya cantumkan di video ya. Nah, pokoknya sekitar depan sini. Nah, nanti saya cantumkan tulisannya di menit dan detik berapa. Itu menurut data dari Google Map. Nah, untuk patoknya, patok perbatasan Trenggalek Ponorogo, saya yang belum tahu. Mungkin teman-teman ada yang paham bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini aspal namun agak berbatu. Nah, seperti ini bentuknya treknya. Jadi harap hati-hati kalau pakai motor metik atau motor bebek dan motor-motor lainnya. Ya, pokoknya hati-hati saja, jangan terlalu ngebut. Karena ada beberapa lubang. Yes, pokoknya santai saja kalau lewat sini. Tidak perlu ngebut-ngebut. Nah, ini kita sudah memasuki daerah perkampungan ya, meskipun sedikit ini rumahnya. Nah, ini kalau di peta masuk ke desa Juruk ya, desa Juruk, kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Nah, jadi kita sudah memasuki daerah Ponorogo. Alhamdulillah. Ini baru pertama kali ya saya ke Ponorogo lewat jalur ini. Nah, itu di depan itu adalah tikungan Supit Urang yang saya maksud. Kalau di map ini namanya tikungan Irung Petruk Ngersap. Nggak tahu namanya seperti itu. Waduh, ini sangat ekstrim ya. Waduh, harus hati-hati. Nah, ini ada bapak-bapak yang menyeberangkan. Nah, waduh, ini lumayan ya tikungannya. Jadi kalau penasaran bisa cari di Google Map ya, namanya tikungan Irung Petruk yang berada di Ponorogo. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Ini nanti akan saya lanjutkan ke part 2-nya. Ini kami menuju ke Telaga Ngebel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.